Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena. Kita bahas tentang makhluk-makhluk gaib tak kasat mata yang ada di Pulau Kabaena. Nah, mereka ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum manusia ada di sana. Kita bahas apa itu yang disebut Tunuana dan apa itu yang disebut Sakoa dan apa itu Kandoli, apa itu Popo dan Paraka. Kita bahas satu. Tunuana sebenarnya itu hampir sama semuanya ini, tetapi adalah rohnya orang yang sudah meninggal. Tunuanano, dia bilang orang Kabaena itu, tapi sifatnya ini Tunuana menakut-nakuti, selalu menakut-nakuti. Tapi kenyataannya kalau ada orang yang meninggal itu biasa ada penampakan seperti dirinya itu orang yang meninggal, dan biasanya seperti kejadian yang meninggal. Kalau meninggal tidak wajar, maka tunuananya itu biasanya kebanyakan menakut-nakuti orang. Ada rohnya barangkali, itu apanya itu yang disebut dengan Tunuana. Itu adalah rohnya orang yang telah meninggal yang selalu gentayangan, Tunuana itu. Kemudian apa itu Sakoa? Ada yang disebut juga Sakoa. Sakoa ini sebenarnya adalah merupakan makhluk halus yang biasa membuat orang sakit, yang ikut-ikuti. Biasa orang bilang begini, biasa itu bilang, oh ada yang ikut-ikuti ini orang, ini anak. Itu kalau orang sudah mau meninggal, itu biasa ada yang ikut-ikuti. Itu namanya Sakoa, Sakona. Itu yang kira-kira itu yang sudah akan, artinya yang menghantui lah begitu. Karena kalau Tunuana ini sebenarnya bahasa Indonesianya ini adalah hantu ini kalau bahasa Indonesia Tunuana. Kemudian Sakoa ini Tunuana juga, ini yang menghantui orang, Sakoa, tapi orang yang akan dekat meninggal biasanya. Kemudian yang biasa dihantui seperti ini adalah yang tinggal di hutan atau di kebun. Itu biasa tengah malam baru ada itu. Dia ikuti, sudah dibayang-bayangi lah, bayang-bayang orang. Kemudian lagi ada yang disebut dengan Kandoli Kabaena itu. Apa itu Kandoli? Kandoli ini adalah rohnya perempuan yang mati melahirkan. Adalah rohnya perempuan yang mati melahirkan. Itulah yang disebut Kandoli. Biasa dia ketawa-ketawa itu. Kalau menjelang maghrib, itu ketawa-ketawa di atas pohon. Kita lihat ini sore-sore, kalau di kebun itu, sore-sore tiba-tiba ada yang ketawa-ketawa. Wah, ketawa-ketawa ini, kita cari-cari ini di mana, tidak ada, karena memang itu Kandoli yang ketawa-ketawa di atas pohon. Kadang-kadang juga dia ada yang sambil ketawa-ketawa, ada yang menangis, berarti anaknya. Itu kan orang yang mati melahirkan, rohnya. Biasa itu ada itu. Yang seperti itu kalau di Kabaena itu sampai sekarang masih ada itu yang disebut Kandoli. Orang masih mengenal itu Kandoli. Bisa kalau mau meninggal itu mati tempung Kandoli, berarti orang yang mati melahirkan, mati tempung Kandoli namanya, mati melahirkan. Jadi itu Kandoli adalah rohnya orang yang meninggal karena melahirkan. Jadi tidak ada Kandoli laki-laki, hanya Kandoli perempuan yang ada, karena tidak ada laki-laki yang mati melahirkan, tidak ada. Kemudian seterusnya Popo. Popo ini
ini adalah juga makhluk tak kasat mata jadi-jadian yang ada di Kabaena, tetapi ini bukan apa namanya itu makhluk gaib asli Kabaena. Kalau Popo ini adalah dari laut. Ini menurut cerita ini yang biasa orang keluar daripada, kalau dia cabut katanya itu usus itu bisa duburnya orang itu dia bocor, dia tarik katanya usus ini, sakit perut orang kalau diganggu Popo. Kalau Popo yang ganggu itu biasa kita sudah keropos di dalam apa namanya tubuh kita. Kalau kandoli ini modelnya kalau diganggu kandoli itu biru, kuku biru, ini mata apa kulit itu biru-biru. Kalau diganggu oleh kandoli, kalau orang meninggal katanya oh kandoli yang anu itu tandanya itu biru-biru kalau zaman dahulu. Ini saya soal bicara zaman dahulu, saya tidak juga berbicara masalah medis karena saya bukan ahli medis. Ini kan saya cuma berbicara pengalaman dan cerita-cerita masa lalu, entah benar atau tidak, tapi kan ada yang mengalami. Kemudian ada lagi yang disebut dengan paraka. Apa itu paraka? Nah, ini juga paraka bukan makhluk tak kasat mata, yang asli Kabaena, bukan. Ini juga adalah pendatang, makhluk tak kasat mata pendatang yang dari laut. Ini kalau paraka ini hampir sama sifatnya dengan Popo. Kalau Popo mencabut usus, kalau Popo katanya itu mencabut usus, tapi kalau paraka juga mencabut usus, hampir sama. Itu duburnya orang itu dia bisa lubang, bisa menganga itu, bisa apa namanya itu katanya sudah tepudu parano, dia bilang orang itu dia tembus itu. Dan memang ada kejadian seperti itu, dilihat duburnya lubang itu dubur. Jadi orang yang sudah melihat begitu, ini sudah diganggu paraka ini. Sudah lubang duburnya. Itu bolong lubang duburnya orang itu kalau diisap paraka. Kemudian sama dengan Popo juga katanya sasarannya itu hati dengan jantung, itu dia gorgoti di dalam kalau dia sudah membuat kita celaka. Tuh ada yang begitu di Kabaena zaman dahulu itu. Sekarang nggak pernah lagi kita dengar ini. Dan itu kalau Popo memang kalau sudah jam-jam 7 malam itu biasa bunyi memang seperti ayam betina yang panggil anaknya itu. Nah, koko itu terbang dan koko begitu. Terbang di sini tidak lama sudah jauh lagi di sana. Kita dengar jauh sekali di sana, tidak lama sudah dekat. Itulah daripada penjelasan saya tentang makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di Kabaena. Untuk sementara cukup sekian, kita akan bertemu lagi dengan bagian-bagian yang lainnya.